wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Dialog Spektrum, sebuah kajian spesifik, strategis dan maslahah bagi ummah. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita baru saja disajikan tentang pemaparan visi dan misi para kandidat paslon, pasangan calon baik bupati ataupun wakil bupati Kabupaten Sidoarjo terkait tentang bagaimana meningkatkan pelayanan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Tentu dalam paparan debat pilkada kemarin yang disiarkan langsung di salah satu televisi swasta di Jawa Timur, ada nilai plus minus dari masing-masing kandidat yang itu akan memberi nilai dan dampak positif terkait tentang optimisme masyarakat Sidoarjo dalam menghadapi problematika sosial termasuk ekonomi, pendidikan dan sebagainya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Makanya pada sore hari ini kita secara langsung akan berdiskusi tentang optimisme perkembangan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo pasca debat tahap 1 pilkada tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo bersama seorang pegiat dan pelaku ekonomi yang juga seorang pengusaha, bahkan kalau tidak salah beliau adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sidoarjo, Ketua Kadin, Bapak DRS Haji Ahmad Roid MMAK. Selamat sore. Selamat sore Pak Roid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara umur, secara pengalaman, secara textbook, sesungguhnya Pak Roid lebih paham bagaimana proses atau pengelolaan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo, karena selain juga secara teori memiliki konsep, juga secara implementasi juga pelaku usaha. Menurut Pak Roid, sebelum kita lari kepada debat kemarin, kondisi ekonomi Kabupaten Sidoarjo di era COVID hari ini yang perlu penanganan secara masif di titik yang mana, Pak Roid? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas Jun, sebenarnya saya ingin mengawali acara ini dengan satu kriteria bupati atau wakil bupati yang menurut saya sebagai warga Sidoarjo bagaimana harusnya. Baik, nanti kita tanyakan secara khusus di dalam segmen tetap di diskusi ini. Tapi kita akan membahas terlebih dahulu sebetulnya ekonomi Sidoarjo hari ini bagaimana, Pak? Jadi gini, ini kan sudah hampir 6 bulan ya. Betul. 6 bulan lah. Mulai Maret, April ya. Ya sekitar 6 bulan kita dilanda sebuah krisis yang sangat yang sangat menghancurkan sendi-sendi ekonomi kita. Kondisi terakhir bagaimana, Pak? Jadi gini, memang ekonomi kita ini sangat berat sekali di Sidoarjo. Alhamdulillah dalam 1 bulan atau 2 bulan terakhir sudah mulai terasa, walaupun masih belum signifikan ya. Masih berat, masih tetap berat. Kondisi tersebut kaitannya dengan COVID, terutama khususnya dengan COVID ini sangat menerpa baik dari sisi industri yang besar maupun apalagi yang kecil. Nah, yang kecil ini khususnya UMKM. Kebetulan saya banyak punya teman atau lingkungan di lingkungan UMKM ini. Mereka itu sebelum COVID pun masalah yang mereka hadapi yang paling berat adalah pemasaran. Pemasaran. Jadi sebenarnya kalau UMKM itu ada 3 poin permasalahan yang mereka hadapi. Yang pertama pemasaran, yang kedua permodalan, yang ketiga pendampingan. Sebenarnya itu kondisi awal sebelum COVID. Ditambah COVID makin berat. Dari sisi pemasaran jelas makin berat. Selain bersaing dengan sesama UKM, juga bersaing dengan beberapa produk impor yang masih ada sisa-sisa hasil impor, dan sekarang juga impor sudah mulai naik lagi, sehingga ini juga masalah baru lagi. Jadi pasarnya sendiri masih sangat berat. Kemudian yang tadi kedua permodalan, sehingga permodalan ini sekarang ini sudah banyak disediakan permodalan murah sebenarnya.
kayak misalnya di daerah itu ada namanya Kurda. Ya loh, itu yang lewat bank daerah itu, bank daerah. BPR Delta Arta Betul, misalnya. betul. Itu lebih murah daripada kurnya sendiri. Tapi serapannya tetap belum maksimal karena mereka belum merasa butuh modal. Untuk apa modal orang jualan Karena aja yang sulit pemasarannya. Sulit pemasarannya. Butuh modal meningkatkan produksi kayak sok dodolan, ngapain kan gitu. Kecuali akhirnya dapat kur sebanyak-banyaknya, akhirnya dipergunakan tidak untuk permodalan, Tidak untuk permodalan, tapi untuk memutar kebutuhan. Betul. Karena kondisi penjualan sulit. Betul, dihabiskan untuk konsumsi. Bahkan modal yang selama ini dipakai untuk muter sendiri sudah banyak yang kosong, yang sudah menurun juga nilainya. Sudah banyak yang ya habis, setengah habis lah ya kan itu. Nah, ini memang kondisi sangat berat sekali. Oleh karena itu, untuk kepemimpinan Kabupaten Sidoarjo ke depan ini, itu masalah utama yang harus bisa diselesaikan dulu. Bagaimana caranya, masing-masing kandidat, masing-masing paslon punya cara sendiri-sendiri, tapi yang saya ingin ingatkan, itu adalah poin awal. Nah, dalam rangka ini untuk berikutnya, karena Sidoarjo ini merupakan kota UKM Indonesia, katanya kan itu, tapi perhatian terhadap UKM masih dirasa kurang. Sama ini UKM masih dibiarkan hidup sendiri, cari makan sendiri, cari jualan sendiri. Nah, saya punya usulan lah gitu ya. Para paslon ini hendaknya nanti berusaha sebagaimana kemarin Kadin mengusulkan kepada DPRD Sidoarjo agar membuat perda untuk UMKM. Perda secara khusus untuk UMKM. Di perda itu ada pengakuan bahwasanya UMKM itu eksistensinya diakui. Dengan keeksistensinya yang diakui itu, maka Pemda, pemerintah daerah, bertanggung jawab masalah bagaimana membantu pemasarannya, bagaimana mendampinginya, bagaimana menyediakan permodalannya. Nah, kalau khusus untuk pemasarannya, misalnya di daerah kita ini punya 3 BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Paling tidak di antara 3 ini ada 1 perusahaan yang dibebani soal bagaimana memasarkan produk UMKM Sidoarjo. Misalnya PD Aneka atau apa itu, dikasih divisi pemasaran produk UMKM. Dia mempunyai 1 divisi yang tugasnya menerima produk-produk UMKM dan menjualnya keluar. Nah, ini tugasnya BUMD itu tadi. Terutama yang paling penting itu bagaimana komitmen daerah kemudian lebih mengutamakan hasil produksi UMKM daripada dari luar. Dari luar. Bahkan kemarin kalau tidak salah disinggung oleh saat debat oleh salah satu kandidat, kalau bisa batik yang ada di SD, batik bukan milik PNS lah, tapi batik anak sekolah, batik daerah sekolah SD, SMP, SMA itu kalau bisa memakai batik produksi lokal, terutama PS-nya ya secara otomatis wajib kan begitu. Itu untuk mengoptimalkan dan juga menjadi solusi bagaimana proses penjualan hasil UMKM Sidoarjo. Termasuk sepatunya kalau pakai milik produk tapi kan UMKM tidak cukup hanya di Sidoarjo aja. Si BUMD ini tadi diharapkan juga menjualnya keluar, mempromosikan. Selain memenuhi kebutuhan dalam kota, dalam kabupaten, juga menjualnya keluar. Karena produk-produk Sidoarjo itu kalau tidak salah sudah diakui. Betul. Jadi kalau yang tadi tas, jaket kulit, untuk yang internal Pemda misalnya, ini kan bisa dilaksanakan oleh dinas. Tapi kan dinas tidak bisa menjual keluar. Nah, maka BUMD ini yang tugasnya menjualkan keluar. Baik, Pak Roid. Kita kembali kepada Pilkada Sidoarjo. Menurut Pak Roid, sebelum kita membahas tentang bagaimana debat tadi malam, kriteria yang bagus, seorang pemimpin yang bagus, yang dibutuhkan misalnya Sidoarjo, yang dibutuhkan, yang ini perspektif para pelaku dan pegiat usaha di Kabupaten Sidoarjo, sosok tokoh yang bagaimana? Jadi gini, kalau ini menurut saya sebagai warga Sidoarjo aja ya. Jadi warga Sidoarjo itu saya dilahirkan di Sidoarjo, dididik mulai kecil juga di Sidoarjo, kemudian sekarang sudah tua juga ada di Sidoarjo, tinggal di Sidoarjo. Gini, saya melihat
latar belakangnya dulu. Sidoarjo ini dalam 20 tahun terakhir itu ada masalah di kepemimpinan lokal, pemimpinan kabupaten. Saya katakan ada masalah kenapa? 2 kali periode bupati kita berakhir di KPK. Ya, paling tidak 2 kali ini sudah ada bupati kita yang dua bupati ya. 2 bupati lah. Walaupun yang satu tidak di KPK. Yang intinya mereka dimasalahkan lah, di masalah hukum gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu latar belakang. Saya berharap yang berikutnya ini nanti bebas dari urusan itu. Artinya stop masalah-masalah yang kaitannya dengan masalah hukum, kaitannya dengan tentunya ini ada konflik ya, konflik yang selama ini saya lihat ada konflik internal yang kita tidak tahu apa itu, sehingga berakhirnya tidak menyenangkan. Dan ini menurut saya juga akan berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari selama 20 tahun. Sehingga ada orang yang mengatakan, iki apa Sidoarjo gak lapo-lapo selama sekian tahun. Itu bukan semata-mata bupatinya tidak mampu, bisa jadi bukan itu. Karena ada gesekan-gesekan internal yang kita tidak tahu, yang pada akhirnya loh ternyata kan gitu, ada masalah kan gitu. Nah ini sehingga saya mengusulkan yang pertama, kriteria menurut saya, bupati atau calon bupati dan wakil bupati tidak pernah punya pengalaman atau pernah punya masalah konflik dengan siapapun. Harus bebas masalah. Artinya di internal partai tidak ada, di internal pribadi tidak ada. Di mana-mana sebelum ini harus orang-orang yang betul-betul tidak secara kelihatan tidak. Karena itu hanya satu-satunya jaminan agar membangun Sidoarjo lebih kondusif. Salah satunya. Karena apa? Bukan hanya yang punya pengalaman konflik, yang belum pernah punya pengalaman konflik pun bisa menimbulkan konflik baru. Artinya gini, contoh selama ini mungkin ada bupati yang tidak memfungsikan wakil bupatinya sebagaimana mestinya, sehingga wakil bupati dianggap ban serep dan lain sebagainya, sehingga mereka muncul rasa yang tidak enak. Dan kita perlu tahu masing-masing tokoh bupati maupun wakil bupati ini punya orang sekitarnya, punya apa istilahnya, punya lingkungan. Bisa saja orangnya tidak masalah, tapi lingkungannya merasa tidak nyaman, sehingga mencari-cari kesalahan kan gitu. Ini muncul konflik baru, walaupun di awalnya mungkin tidak ada. Di awalnya waktu menjadi tidak ada masalah, tapi perlakuan karena kurang pas penempatan pelaksanaan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, sehingga muncul konflik baru. Loh, saya hanya diberlakukan sebagai ban serep, gak lapo-lapo, gak dikai kerjaan dan lain sebagainya. Misalnya muncullah rasa konflik berikutnya, itu bisa terjadi karena itu. Nah, 2 hal ini kita harus hati-hati betul, harus bisa menilai betul siapa di antara paslon 3 paslon ini yang kira-kira sudah punya kesepakatan yang jelas soal pembagian tugas dan orangnya punya komitmen yang jelas terhadap pembagian tugas tersebut. Itu kriteria pertama kalau menurut saya. Yang berikutnya itu tadi yang menyangkut UMKM, tadi mungkin saya sudah singgung bahwasanya UMKM butuh satu perhatian khusus yang lebih mendasar. Kalau hanya dalam bentuk program, nanti saya akan bikin pusat UKM dan lain sebagainya, itu kan program-program. Nah, sebelum program-program ini harus ada payungnya, yaitu Perda tadi itu. Dengan Perda itu maka si bupati atau wakil bupati bisa melaksanakan, ada payung hukumnya untuk melaksanakan program-program pengembangan, penguatan UMKM. Dan yang ketiga, ini saya sebagai warga Sidoarjo dari kecil, saya lahir, saya melihat Sidoarjo dulu waktu kecil itu ada kesan mendalam dalam diri saya sebagai kota santri. Dulu itu waktu bulan puasa, di masjid-masjid, di langgar-langgar itu ya, di kampung-kampung, itu tidak ada azan maghrib sebelum mendengar belanggur. Di alun-alun itu ada belanggur setiap besar.
dur itu baru azan mereka, karena TV radio kan waktu saya kecil sih Masih terbatas. masih terbatas, sehingga ditunggu orang itu beranggur itu. Kesan yang mendalam dalam diri saya itu kesan santrinya, syiar Islamnya. Nah ini kalau menurut saya Sidoarjo sebagai kota santri harus dihidupkan lagi, syiarnya bagaimana. Bahkan saya kalau mengusulkan lebih konkret, lebih jelasnya itu kalau memungkinkan jam sholat zuhur dan asar. Begitu azan, sebaiknya kalau saya usulkan semua pelayanan kantor pemerintah daerah mulai dari kabupaten sampai desa dihentikan, sholat jamaah di kantornya masing-masing. Orang yang ngantri minta pelayanan ikut jamaah di situ. Memang di setiap, kalau yang kita ketahui, di setiap kantor UPD, bahkan di Pemkab, di Perdopo, di Dewan, itu bahkan di Dewan ada masjid, Masjid Agung, itu ada masjid dan musola. Saat adzan zuhur semua memang sudah jam istirahat, tapi kantinnya yang ramai. Itu tinggal bagaimana istirahat, tapi kantinnya yang ramai. Ya kalau misalnya ada sebuah anjuran atau bahkan sebuah aturan yang mengikat, misalnya bagi yang beragama Muslim, misalnya wajib mengikuti sholat berjamaah, itu minimal untuk apa ya, mendisiplinkan kerohaniannya dan spiritualnya, ya juga bagus usulan. Jadi tidak istirahat itu tidak menunggu jam 12, tapi menunggu azan. Menunggu azan istirahat. Asar juga begitu. Jadi saya rasa kalau misalnya kemakan waktunya untuk istirahatnya terlalu lama untuk sholat, ya ditambah sedikit jam kerjanya misalnya. Kalau tidak salah Pak Rohid, ini barusan ada sebuah berita yang beredar di media online itu di salah satu kota, kalau tidak salah kabupaten di Blitar, itu setiap traffic light yang ada ada audionya, itu ketika semua jadwal adzan maktubah itu berdengung adzan. Jadi semua perempatan, pertigaan yang ada lampu merahnya itu kan biasanya untuk hati-hati di jalan saat adzan itu ada itu di Blitar. Di sini misalnya bisa diisi sholawat terserah untuk menunjukkan, mendamaikan, mendinginkan. Itu untuk syiar Islamnya. Selain syiar Islam, biar orang di jalan itu juga tidak mentang-mentang ya karena panas begitu, biar dingin lah. Baik Pak Rohid, kita ini saya lanjutkan lagi untuk kepentingan itu. Makanya saya lebih pas kalau calon bupati atau wakil bupati punya pengalaman organisasi keagamaan. Dia pernah berkecimpung di organisasi keagamaan sebelumnya, sebelum mencalonkan jadi bupati, itu akan lebih punya perhatian yang semacam ini. Kalau orang tiba-tiba dari nggak tahu kerja dari mana backgroundnya, tiba-tiba harus membuat satu syiar semacam itu, kadang-kadang ya kikuk atau apa, atau kurang memperhatikan dan lain sebagainya. Sehingga kriteria berikutnya itu saya berharap calon bupati atau wakil bupati kita punya background organisasi keagamaan khususnya Islam, karena dalam rangka membuat Sidoarjo sebagai kota santri. Ya, oke. Baik, Pak Rohid. Kita lari. Kalau tadi sudah dibahas bahwa kriteria yang diinginkan oleh Pak Rohid itu seorang pemimpinnya bagus, kalau tidak salah ada 3 Pak Rohid ya. Betul. Tapi bukan berarti mendukung paslon nomor 3. Atau saya tidak paham. Yang penting Pak Rohid ada 3. Yang pertama kalau tidak salah tentang bebas konflik karena dan tidak berpotensi. Konflik itu juga menyulitkan mengoptimalkan kerja di program mengimplementasikan visi misi dan program kerja. Bahkan juga ada hukum balas dendam dan sebagainya kan begitu. Kalau ini bupati enak nanti dilaporkan yang kedua job disk jangan sampai jadi ban serep dan sebagainya. Yang terakhir adalah yang jelas, menjadikan Sidoarjo sebagai kota santri. Baik, ada 3. Tak ulangi apa kemudian mendukung nomor 3, saya tidak paham. Tapi begini Pak Rohid, kalau dari hasil debat kemarin menurut Pak Rohid, bagaimana sikap masyarakat melihat ini, kembali ya bukan atas nama Kadin, melihat masyarakat
atas nama warga Sidoarjo, debatnya semacam ini. Iya. Berarti konsep Sidoarjo ke depan seperti ini. Nah, betul. optimis atau tidak melihat Sidoarjo ke depan? Oke, jadi gini, kalau saya menilai secara substansi, isi daripada debat antara paslon 1, 2 maupun 3, menurut penilaian saya pribadi tidak ada yang menonjol. Artinya hampir berimbang, masing-masing punya kekuatan dan kelemahan yang bisa ditutup dan dibuka oleh paslon lainnya. Ini paslon ini punya kekuatan di sini, punya kelemahan di sini, paslon berikutnya punya kekuatannya di pihak lain, kelemahan di pihak lain, paslon ketiga juga begitu, paslon lainnya. Sehingga saya tidak banyak menilai dari sisi substansi daripada isi debat. Saya lebih kepada soal penampilan dalam berdebat. Walaupun ini mungkin nilainya tidak terlalu banyak mempengaruhi, tapi saya melihat ini juga menjadi salah satu bahan penilaian lah itu ya. Saya menilainya gini, di paslon 1, 01 ya, ini kemampuan dari Cabub sepertinya belum full keluar, apa namanya, Kemampuan yang sesungguhnya. belum ditampilkan. Saya melihat belum tampil secara all out lah gitu ya. Bisa masih grogi atau ini memberi kayak bintang film, wis cek yang lain dulu yang menang, kita nanti ada tahap kedua atau begitu ya. Tapi menurut Pak Roid bahwa penampilan kalau paslon nomor 1 itu masih belum menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Kalau menurut saya ya, selevel Pak Bambang dan Pak Taufik belum menunjukkan bahwa dia selevel politisi nasional. Belum kelihatan di situ, apakah belum ditampilkan atau bagaimana. Saya melihatnya yang jelas pada saat itu belum keluar itu. Belum keluar. Atau memang Pak Bambang misalnya kemarin kita juga ikut berdebat mengamati itu, Pak Bambang lebih, memang dia seorang praktisi lapangan, orang yang lebih banyak bekerja, sehingga dalam proses komunikasi untuk semacam debat bukan kurang bisa, tapi tidak begitu tidak begitu diutamakan misalnya. Bisa jadi begitu. Tapi menurut saya kan hanya kita melihat penampilannya aja. Kemudian yang kedua, kurang imbang antara Cabub dengan Cabutnya, baik dalam waktu untuk berbicara maupun belum bisa berbagi ya. Belum bisa berbagi secara memadai, secara berimbang lah. Apakah itu merupakan gambaran misalnya sampai nanti ke depan lebih wallahualam. Tapi hanya untuk tadi malam memang. Tadi malam penampilan itu semacam itu antara Cabub dan Cabutnya belum saling belum saling berbagi. Minimal dalam membahas sesuatu, misalnya dibagi time-nya begitu. Timingnya maupun substansinya, isinya. Ya karena memang mereka kan semua manten baru semua Pak, sehingga masih belum paham. Ini kan debat pertama kali mereka digandingkan dan berdebat. Baik, tidak masalah. Nanti kita pasca debat kedua kita ngobrol lagi. Untuk paslon nomor 3 Pak Roid. 2 dulu. Tadi 2 kan sudah. Bukan 1 itu tadi kan. Masih 1 ya. Berarti yang pertama 1 belum menunjukkan potensi yang sebenarnya. Yang kedua, kalau saya melihatnya belum berbagi. Bukan, yang 1 juga belum berbagi. Nah, yang kedua selain belum berbagi, PD bagus Cabubnya. Tapi kadang paslon nomor 2 ini. Nomor 2. Sangat PD, tapi bahkan saya melihatnya rada over. Over PD-nya terlalu kebablasan, sehingga banyak memberikan janji-janji yang mungkin akan sulit direalisasi. Tapi kan bagus karena mereka muda, taktek. Betul. Kecuali memang yang dibicarakan memang sesuatu yang sangat mustahil. Menurut Pak Roid, apa memang ada janji yang sulit untuk direalisasikan? Saya rasa ada beberapa poin yang menurut saya kayaknya agak sulit dilaksanakan. Walaupun mungkin mampu ya nanti dalam lapangan misalnya mampu, tapi dalam visi apa yang disampaikan itu terlalu pede kalau menurut saya. Terlalu bagus PD-nya, tapi terlalu dan kurang imbang tadi itu juga antara pembagian waktunya maupun substansinya. Nah, kalau 3 saya melihat Cabubnya lebih tenang, wakilnya yang gemilang. Saya melihatnya begitu. Justru artinya
dukungan dari dua pihak ini berimbang, sehingga berimbang. Tapi yang lebih menonjol malah Enggak juga, wagubnya. enggak lebih menonjol, hanya melihat gemilang itu karena dibandingkan dengan cawagub yang lain, itu lebih menonjol. Tapi dengan cagupnya sendiri tidak. Artinya keseimbangan pembagian waktunya maupun isinya, substansinya lebih memadai. Kalau menurut saya, terlepas ini saya jangan dikatakan pihak ini itu ya, ini hanya penilaian kemudian saya secara umum melihat penampilan itu saja. Ya, baik, tapi begini Pak Rohid, kalau itu kan dari sisi penampilan, pembagian job, tapi kalau secara substansi memang, kalau misalnya saya boleh bertanya, mereka adalah orang dan kader-kader terbaik Sidoarjo yang nanti akan memimpin, sepakat atau tidak? Sepakat. Semuanya tokoh-tokoh terbaik. Cuma kita kan hanya menilai penampilannya. Nah, dalam kenyataan sehari-hari, insya Allah mereka adalah kalau nggak terbaik nggak mungkin dong jadi calon, kan gitu, nggak mungkin jadi paslon. Itu sudah pasti terbaik di antara. Itu hasil dari seleksi. Betul, seleksi. Dari 1 juta bahkan bisa 2,5 juta hampir. Masyarakat di Sidoarjo, dan hampir 200 juta masyarakat Indonesia, karena siapapun boleh menyalonkan di Sidoarjo, kan begitu. Baik Pak Rohid, kalau tadi sudah ada prediksi yang semacam itu, misalnya kalau dilihat dari segmentasi substansi, misalnya kalau kita kemarin itu yang sempat saling bertanya terkait tentang bagaimana penanganan lumpur lapindo, bagaimana optimalisasi pertanian di Kabupaten Sidoarjo, terutama sebelah timur Kabupaten. Kalau Bu Dwi bagaimana misalnya kemarin mengoptimalkan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, dari sekian gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh masing-masing kandidat ini, menurut Pak Rohid sebagai seorang masyarakat Sidoarjo, siapapun yang memimpin, optimis enggak Sidoarjo akan lebih baik? Saya optimis. Siapapun yang akan memimpin di antara 3 paslon itu, Sidoarjo insya Allah bagus, akan lebih bagus. Sepanjang yang saya harapkan tadi itu ada keseimbangan pembagian tugas yang jelas, jangan ada intrik-intrik gesekan. Tidak lepas dari konflik internal. Insya Allah bagus. Tiga-tiganya bagus. Menurut Pak Rohid, dari ini karena bicara konflik internal, menurut Pak Rohid yang paling berat beban internalnya dari 3 paslon ini siapa? Tidak usah sebut nama, tapi ada. Ini ada. Sudah hampir pasti ada. Artinya walaupun dia terpilih, dia bagus gagasannya, akan sulit untuk mengimplementasikan kerjanya. Betul, karena itu tadi ada pihak yang selalu melirik, mencari kesalahan, mencari peluang dan lain sebagainya. Apa namanya itu tambah bagus, misalnya untuk memimpin Sidoarjo ke depan, misalnya di era kita lari ke Pilpres misalnya. Ketika Pak Prabowo itu menjadi outsider dari pemerintahan, yang kalau bahasa politiknya oposisi, kinerja Pak Jokowi lebih bagus misalnya karena selalu disoroti misalnya. Tapi gelombang demonstrasi cukup besar kan begitu. Kalau Sidoarjo kalau ada oposisinya kan juga bagus misalnya untuk agar pemimpin itu tidak enak-enak aja hanya buka sambutan, nutup, misalnya buka acara begitu. Sidoarjo itu kita harus tahu tadi itu backgroundnya ini orang-orang religius, artinya Sidoarjo kota santri, yang diharapkan dalam kota santri itu tidak ada persaingan atau konflik semacam itu. Kita ingin hidup itu enak, nyaman, dengan tetangga enak, dengan pimpinan enak, dengan bupatinya enak. Hubungan itu semua. Ini ciri khas Sidoarjo. Bukan Jakarta. Bukan Indonesia ya. Indonesia sudah banyak yang berbeda-beda kan gitu ya. Khas Sidoarjo, kita inginnya damai, tidak ada masalah, jangan ada persaingan yang sifatnya yang semacam itulah. Harusnya tidak ada. Itu akan mendamaikan Sidoarjo untuk hidup lebih enak, lebih kondusif, lebih aman, lebih guyup rukun, ya toh, aman, damai, selamat, kerjaan bisa semua saling bisa mendukung, mendorong, ya toh, menyemangati, memotivasi dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Kembali ke tadi misalnya
Karena berkali-kali Pak Rohid berbicara kalau ada tokoh yang di belakangnya itu memiliki beban konflik internal akan sulit memimpin Sidoarjo ke depan. Baik mereka akan selalu disoroti setiap kinerjanya, akan banyak dikritisi, bahkan kalau bisa kepleset sedikit saja akan kerana hukum, kan begitu. Bahkan bukan kepleset, dijegal. Ini bahaya. Juga betul, bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Itu artinya pengalaman selama ini begitu, jangan terjadi lagi. Apa yang demikian tidak malah lebih baik Pak Rohid? Baik itu sehingga tadi. Pemimpin lebih hati-hati bekerja, bahwa dia disoroti masyarakat, sehingga harus lebih keras, lebih konsisten begitu. Justru kelebih hati-hatian itu akan menghambat dia ide-ide yang tadinya bagus. Jangan-jangan ini nanti salah, jangan-jangan ini salah, jangan-jangan ini salah, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Akhirnya berbuat apa-apa. Itu yang kayaknya yang selama ini terjadi begitu. Artinya ada yang protes dari masyarakat, ini kok gak lapo-lapo sih, beda jauh dengan Surabaya dan lain sebagainya. Bisa jadi itu masalahnya gitu loh. Nah, itu yang kita tidak ingin lagi. Gak usah terlalu hati-hati, ya pokoknya kita perlu semua mendukung. Insya Allah kalau tidak ada konflik, semua mendukung. Dia juga nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan, mau melakukan apa saja yang penting benar, ya sudah. Baik, kalau tadi kita bicara tentang kekurangan dari masing-masing paslon. Paslon yang pertama menurut Pak Rohid, dalam penampilan ini penampilan kemarin kurang, tidak menunjukkan kemampuan aslinya, kurang apa ya, kurang all out misalnya dalam berdebat. Kalau paslon nomor 2 misalnya PD. terlalu over, terlalu PD, dan pembagian apa waktunya substansinya kurang. Kalau paslon nomor 3 lebih tenang dan berimbang lah. Berimbang, tapi lebih gemilang wabubnya, begitu ya? Bukan, gemilangnya wabub itu dibandingkan wabub yang lain, maksudnya. Baik, kalau bicara kelebihan dari ketiga paslon apa? Paslon nomor 1 dalam penampilan debat kemarin apa misalnya? Walaupun tidak persoalan debat misalnya, untuk optimisme dari sisi kelebihannya, paslon 1 itu lebih apa ya, bicaranya memang kurang keras ya. Tapi saya lihat alur pembicaraannya, sistematika pembicaraan dan lain sebagainya bagus. Itu untuk paslon Cabup 1. Yang kedua itu tadi PD dan dia berani mengatakan apa saja yang menurut dia bagus, yang menurut karena dia masih muda, fresh ya, masih fresh. Itu masih apa ya istilahnya, berani dan PD. Ya, gagasannya baru juga. Bagus juga. Kalau paslon nomor 3 yang nomor 3 lebih tenang. Kalau saya lihat lebih kalem, tenang. Dia seperti orang dewasa lah. Orang dewasa itu kadang-kadang ngomong itu kan gak bisa berobrolan tapi tidak mengekang. Ngomong yang memang secukupnya, yang memang perlu. Nah, kira-kira gitu anunya. Untuk yang cabut-cabutnya ya ini ya. Kalau wakilnya itu tadi ada yang kurang waktu. Menurut Pak Rohid, sebelum kita menuju ke substansi tema kita, berapa persen debat kemarin itu bisa mempengaruhi masyarakat? Misalnya teman-teman pelaku usaha sendiri, karena nanti tentu akan ada debat yang tahap berikutnya, yang itu saya yakin bidang peningkatan ekonomi dan UMKM di Sidoarjo. Nah, debat kemarin itu berapa persen mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk berpindah haluan dan sebagainya? Kalau menurut saya sih nggak terlalu banyak lah, tapi memang ada entah 10-20% dari para pendengar sudah bisa mulai menilai kira-kira nanti ini, kira-kira nanti ini. Itu tentunya ada. Tapi sampai ukuran ke persentase ini kan agak repot. Harus ada surveinya dan lain sebagainya, tapi kan ini hanya perkiraan. Pak Rohid bukan ahli survei. Bukan ahli survei. Baik, kita kembali kepada optimisme sambil ngopi kita, kepada optimisme perkembangan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo pasca debat tahap 1 ini, Pak Rohid. Kalau menurut Pak Rohid, sebetulnya nilai plus dari debat tadi malam yang kemudian ini berpengaruh signifikan terhadap perkembangan ekonomi Sidoarjo, bagaimana Pak Rohid? Kalau hanya dari debat itu memang kemarin itu fokusnya kepada pelayanan birokrasi kan, itu arahnya fokusnya ke sana. Soal perekonomian sendiri belum banyak disinggung, hanya sepintas saja, sehingga agak sulit kita kalau mau menilai dari sisi pengaruh soal
perekonomian hasil dari debat. Karena debat itu hanya belum mengambil keputusan, kita harus hanya baru melihat oh begini proklamasi A, begini si B, dan begini kira-kira si C. Jadi belum secara signifikan mempengaruhi kegiatan yang real, belum ada. Baik, kita baca dahulu ini dari Siti Maisaroh, UMKM Ajur. Yang kedua dari Malikul Karim, UMKM Ajur temenan. Ini karena tadi masalah COVID. Yang ketiga memang masalah hukum ini diakibatkan oleh konflik internal. Jadi yang terjadi baik mungkin pemimpin Sidoarjo sebelumnya masalah konflik internal, yang kedua juga demikian. Dari Hanif Ahmad, jobnis antara bupati dan wabub, jangan wabub hanya dijadikan ban serep. Ini betul. Mereka mengakui Raja Hamid menyimak sholat jamaah bersama, ini yang ditunggu oleh masyarakat. Ini menurut mereka. Pak Raid, apa yang mau disampaikan kepada ketiga paslon kalau mereka hari ini melihat diskusi kita hari ini? Oleh paslon nomor 1, apa yang mau disampaikan oleh Pak Raid kepada beliau-beliau? Jadi gini, ini saya lihat kemarin sepintas saya dengar paslon 1 mau menjadikan Sidoarjo itu beriman, ya loh, mungkin dan seterusnya lah ya. Ini sudah bagus dari sisi niat soal yang tadi yang saya sampaikan, Sidoarjo kota santri. Kemudian yang soal yang paslon 2 itu kemarin yang saya ingat itu menyangkut pemberdayaan ekonomi pembukaan lapangan kerja 100.000 lapangan kerja. Ini juga bagus karena memang sekarang ini lapangan kerja ini Sidoarjo ini termasuk UMK-nya ring 1, tinggi sekali. Bahkan sekarang Jawa Timur sudah naikkan 5%, tidak tahu Sidoarjo apakah naik atau tidak. Itu pun di Sidoarjo sudah ada beberapa perusahaan yang pindah, yang padat karya, padat karya, beberapa perusahaan pindah keluar kota sehingga cari yang UMK-nya lebih murah kan itu ya. Nah, dengan kondisi ini memang sangat berat untuk kita membuka usaha yang padat karya bisa menyerap tenaga kerja yang besar. Tapi ide pikiran yang semacam itu bagus. Hanya yang saya katakan tadi agak sulit dilaksanakan itu karena kondisinya kayak itu. UMK dengan tingginya yang semacam itu, orang sudah mulai banyak yang pindah. Beliau punya harapan akan meningkatkan lapangan kerja. Ini teknisnya ini kok kadang-kadang agak terlalu berat gitu ya. Tapi kalau melihat dari diskusi tadi malam kan lebih kepada mempermudah perizinan, yang kedua memperbanyak permodalan dan pelatihan. Berarti lapangan kerja itu tidak hanya diartikan pembukaan lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan-lapangan kerja. Betul. Untuk paslon nomor 3? Jadi kalau paslon nomor 3 kemarin itu yang saya ingat apa ya? Ada catatannya nggak apa yang kemarin dia? Saya belum sampai di nomor 3 ya. Yang nomor 3 itu malah saya gak ngikuti semuanya. Siap, Farid. Sudah terlalu malam, ngantuk ya. Tapi secara umum gini, saya katakan tadi, paslon 3 ini tidak asal ngomong, tidak asal menyembunyikan, jadi dia bicara lebih hati-hati, lebih realistis, yang kira-kira mungkin bisa dilaksanakan yang mana, dan keseimbangan dari pembagian kerja, terutama waktu kemarin dan isinya, substansinya, saling dukung. Itu aja saya melihat. Ini sudah mulai azan asar. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, kepada pelaku UMKM agar mereka kemudian lebih optimis lagi menatap Sidoarjo ke depan, dan yang terpenting tidak golput. Monggo. Jadi gini, yang saya harapkan kepada masyarakat Sidoarjo, mari tanggal 9 semuanya ikut keluar milih siapa yang harus jadi. Jangan sampai yang jadi nanti karena banyak yang golput sehingga yang punya pendukung militan yang akan menang. Ya, jangan sampai terjadi begitu. Seluruh pendukung, seluruh masyarakat Sidoarjo keluar, mau militan tidak militan, pilih yang terbaik menurut masyarakat, pilihan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang paslon, mohon untuk lebih mendengarkan aspirasi
harapan daripada masyarakat Sidoarjo, walaupun mungkin kemarin belum masuk dalam program-program kerjanya, mungkin bisa diselipkan, ditambahkan dan lain sebagainya, karena sifatnya kan masih umum. Kemarin itu misalnya penguatan UMKM misalnya, itu apa ininya, breakdownnya, kan ini bisa lebih dijelaskan kepada masyarakat. Breakdownnya itu salah satunya ini. Seperti tadi saya harapkan ada perda tentang UMKM. Jangan UMKM dibiarkan urip sendiri, jalan sendiri, masarkan sendiri, cari modal sendiri dan lain sebagainya. Akui dulu dalam perda, bina, dampingi, bikin pemasarannya, bikin carikan permodalannya. Nah, itu diantaranya. Baik, gitu. Terakhir Pak Rohit ini. Oke. Ini kalau mau dijawab monggo, kalau tidak monggo. Di antara 3 paslon kalau mau diberi nilai paling kecil 7, paling besar 8, paslon nomor 1 berapa nilainya? Paling kecil 7, Paling besar 9. Hasil 7, 8, 9 ya. Paslon nomor 1 berapa? Ini debatnya, bukan kan tidak mempengaruhi kepada peserta. Menurut Pak Rohit, subjektif tidak masalah. Saya urutkan aja, 7, 8, 9. Artinya paslon 1 7, paslon 2 8, paslon 3 9, cek gampang. Dikasih kesempatan 3. Baik, terima kasih. Artinya kalau saya melihat dari arahan kemarin, dari diskusi kita kali ini, kita sebetulnya paham kemana arah pembicaraan ini mengarahkan begitu. Masyarakat mudah-mudahan juga memahami itu. Saya Ahmad Junaidi undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Ingat apa yang disampaikan oleh Pak Rohit, jangan golput, jangan sampai mereka yang terpilih nanti, mereka terpilih karena kita tidak ikut memilih. Betul. Ingat, betul. kalau orang baik dan orang yang memiliki keinginan Sidoarjo baik ke depan ternyata baik, tidak ambil bagian dan tidak ikut nyoblos, maka rugi sendiri karena orang baik tidak akan terpilih. Kan betul. Maka siapapun yang ingin Sidoarjo lebih baik ke depan, Sidoarjo lebih makmur masyarakatnya ke depan, dan Sidoarjo lebih maju dan ada perubahan ke depan, ingin berubah, maka datang ke TPS tanggal 9 Desember nanti. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Pemilih rasional, memilih secara rasional akan membuat Sidoarjo ke depan akan lebih maju, lebih makmur dan lebih baik. Saya Ahmad Junaidi undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau Pak Rohit ada salah, ada apa, saya juga mewakili untuk minta maaf karena beliau saya juga mau menyampaikan ini diskusi ini memang buka-bukaan belak-belakan kita. Jadi mohon bisa diterima. Kalau memang ada salah kata, salah ucap dan lain sebagainya, ya saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada maksud yang lain selain supaya Sidoarjo ini akan lebih baik. Juga kepada para paslon, saya mohon kalau ada yang salah penilaian saya, ya itu penilaian saya. Subjektif. Yang bukan pengamat politik. Bukan pengamat politik, bukan pengamat komunikasi, dan juga bukan surveyor, bukan ahli survei, kan begitu kan? Atas nama warga Sidoarjo. Warga Sidoarjo. Warga Sidoarjo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita berjumpa dalam Spektrum edisi yang lain dengan tema-tema yang lebih menarik dengan narasumber juga yang berbeda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.